Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Fitriani dari Sosiologi 19A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas statistik sosial yang mana menganalisis tentang regulasi linear berganda yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Saya akan mengolah data menggunakan software SPSS, di mana telah diperoleh data tentang pengaruh kepercayaan, kerjasama, jaringan sosial terhadap peningkatan produktivitas pertanian lada. Nah, di sini sudah terdapat judulnya dan terdapat juga langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum mengolah data. Yang pertama yaitu menentukan variabel, di mana variabel tersebut dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas yang terdiri dari kepercayaan, kerjasama, dan jaringan sosial. Masing-masing dari variabel itu kita simbolkan dengan X1, X2, dan X3. Selanjutnya, ada variabel terikat, yang mana di situ terdapat peningkatan produktivitas, atau kita simbolkan dengan Y1. Selanjutnya, kita menentukan rumusan masalah dari judul tersebut. Yang pertama, apakah kepercayaan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian lada? Yang kedua, apakah kerjasama berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian lada? Dan yang ketiga, apakah jaringan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian lada? Terakhir, apakah kerjasama, kepercayaan, jaringan sosial berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan produktivitas pertanian lada? Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan hipotesis dari rumusan masalah tersebut atau jawaban sementara yang kita dapatkan. Yang pertama itu kepercayaan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian lada. Yang kedua, kerjasama berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian lada. Yang ketiga, jaringan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian lada. Dan terakhir ada kepercayaan, kerjasama, dan jaringan sosial berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan produktivitas pertanian lada. Nah, setelah itu, barulah kita menentukan langkah-langkah olah data menggunakan software SPSS yang terbagi dari beberapa uji. Yang pertama yaitu ada uji normalitas, di mana uji ini menggunakan uji korelasi produk momen menggunakan aplikasi SPSS. Nah, dalam uji ini, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka berdistribusi normal atau valid. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berdistribusi tidak normal atau tidak valid. Nah, mengapa di sini nilai signifikansi atau taraf kepercayaannya adalah 0,05? Karena dalam ilmu statistik, ilmu sosial, biasanya menggunakan nilai signifikansi ini. Nah, terus kita akan mengujinya menggunakan software SPSS, di mana dalam SPSS-nya langkah pertama kita itu mengklik variable view, kemudian menulis butir soal yang terdapat dalam data tadi di kolom name, dari butir soal pertama sampai dengan jumlah. Nah, data-data ini, butir soal dari B1 sampai jumlah, kita isi. Kemudian di kolom desimal, kita menggantikan angka 2 dengan angka 0 semuanya. Selanjutnya, klik data view yang ada di pojok kiri bawah dan hasilnya seperti ini. Terus kita copy atau salin data dari variabel kepercayaan dari butir pertama sampai jumlah ke SPSS. Copy, paste. Seperti ini. Selanjutnya, kita klik menu Analyze, klik Correlate dan Bivariate. Selanjutnya, data yang ada di
kolom itu kita pindahkan ke kolom variabel, di mana kita tekan saja langsung Ctrl A di laptop dan klik tanda panah di sebelahnya. Nah, pastikan kolom person, title sama flag significant correlation tercontreng. Selanjutnya klik OK. Maka output akan keluar. Dari sini kita akan membandingkan nilai signifikansinya, apakah di atas atau di bawah 0,05. Baiklah, saya sudah menyalin data mana yang valid dan data mana yang tidak dari variabel kepercayaan. Sehingga didapatkan data yang valid adalah data nomor 1 dengan 0,989, nomor 4 0,089, nomor 7 0,629, 10 0,263, 12 0,220, dan 15 0,121. Sehingga data selain butir soal yang tadi saya sebutkan itu ternyata dikatakan tidak valid. Untuk variabel kerjasama, jaringan sosial, dan peningkatan produktivitas, cara yang dilakukan untuk menguji uji normalitas sama dengan uji normalitas pada variabel kepercayaan yang saya praktekkan tadi. Uji selanjutnya yaitu menggunakan uji reliabilitas, di mana dalam uji ini hanya menggunakan data yang valid dalam uji normalitas. Data yang tidak valid dan jumlah atau total tidak digunakan dalam uji ini. Nah, di dalam uji ini berbunyi jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6, maka dianggap reliabilitas. Sekarang kita akan menguji uji reliabilitas pada variabel kepercayaan dengan data valid pada nomor 1, nomor 4, nomor 7, nomor 10, nomor 12, dan 15. Baiklah, sebelumnya kita akan membuka SPSS, klik variable view, di kolom name kita tulis butir soal yang valid pada uji normalitas yang terdiri dari B1, B4, B7, B10, B12, dan B15. Kita tulis dulu. Selanjutnya, di kolom desimal, kita ganti angka 2 menjadi angka 0 semuanya. Klik data view, dan pada kolom B1 kita klik data variabel kepercayaannya. Copy. Selanjutnya, data pada B4. Data pada butir soal 7. Butir soal nomor 10. Butir soal nomor 12. Kita copy ke SPSS. Dan terakhir, data validnya pada butir soal nomor 15.
Setelah itu, kita klik menu Analyze, pilih Scale, pilih Reliability Analysis, dan pindahkan data-data tersebut ke kolom item dengan Ctrl A di laptop, klik tanda panah di sebelahnya. Selanjutnya, klik OK, maka output akan keluar. Di uji reliabilitas ini, kita menggunakan atau kita melihat Cronbach alpha-nya. Nah, pada variabel kepercayaan didapatkan bahwa nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,248. Nah, tadi kan dikatakan bahwa Cronbach alpha di bawah 0,6 dianggap reliabilitas. Maka didapatkan bahwa Cronbach alpha pada variabel kepercayaan ini reliabilitas. Untuk pengerjaan variabel kerjasama, jaringan sosial, dan peningkatan produktivitas, langkahnya sama seperti variabel kepercayaan dan didapatkan bahwa kerjasama reliabilitas, jaringan sosial reliabilitas, sedangkan variabel peningkatan produktivitas tidak reliabilitas karena nilai Cronbach alpha-nya min dan tidak bisa diolah. Analisis data berikutnya menggunakan uji multikolinearitas, di mana uji ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Jika nilai FIF kurang dari 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas dan dapat dilanjutkan. Dan jika lebih dari 10,00, maka terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ke SPSS. Klik variable view. Lalu di kolom name, kita klik simbol dari setiap variabel dari X1, X2, X3, dan Y1. Selanjutnya pada kolom desimal, kita ganti angka 2 menjadi angka 0 semua. Pada kolom label, kita tulis variabel, di mana variabel X1 yaitu kepercayaan, variabel X2 kerjasama, variabel X3 jaringan sosial, dan variabel Y1 peningkatan produktivitas sebagai variabel terikat. Selanjutnya, kita klik data view. Pada setiap variabel ini, kita hanya mencantumkan nilai totalnya saja. Pertama, kita cantumkan nilai total atau jumlah dari variabel kepercayaan. Kita copy ke SPSS. Paste. Selanjutnya pada variabel X2 kerjasama. Variabel X3 jaringan sosial. Paste. Dan terakhir variabel Y1 tentang peningkatan produktivitas. Langkah selanjutnya, klik menu Analyze, pilih kolom Regression dan ke Linear. Selanjutnya, Y1 atau peningkatan produktivitas kita pindahkan ke kolom Dependent dengan mengklik tanda panah, dan X1 sampai X3 kita pindahkan ke kolom Independent. Terus kita menuju ke menu statistik di samping atas kanan.
contreng pada collinearity diagnosis, klik continue dan OK. Maka output akan keluar. Tabel yang digunakan pada uji multikoliniaritas ini adalah tabel koefisien dengan melihat nilai FIV-nya. Dari data ini, dari nilai FIV-nya, kita tahu bahwa nilai FIV dari tabel koefisien itu kurang dari 10. Sehingga tidak terjadi gejala multikoliniaritas dan dapat dilanjutkan. Analisis selanjutnya menggunakan uji heteroskedastisitas, di mana model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak heterokedastisitas. Nah, dalam uji kali ini kita menggunakan metode scatter plots. Untuk menentukan tidak heterokedastisitasnya data tersebut, maka dapat menggunakan ciri-ciri sebagai berikut. Di mana yang pertama, titik-titik data penyebaran di atas atau di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua, ada titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang. Dan terakhir, penyebaran titik-titik data tidak boleh berpola. Kita langsung saja ke SPSS. Pertama, klik variable view. Di kolom name, kita tulis simbol dari setiap variabel. Dari pertama itu X1, X2, X3, dan Y1. Selanjutnya, pada kolom desimal, semua angka 2 kita ubah menjadi 0. Dan pada kolom label, kita tulis masing-masing nama dari variabel mulai dari kepercayaan, kerjasama, jaringan sosial, dan peningkatan produktivitas. Selanjutnya, kita klik data view. Kita cantumkan nilai total dari setiap variabel. Yang pertama untuk nilai total pada variabel X1 atau kepercayaan. Selanjutnya pada X2 atau kerjasama, kita copy saja dan kita paste di SPSS. Terus pada X3 atau jaringan sosial. Dan terakhir pada Y1. Selanjutnya, kita klik menu Analyze, pilih menu Regression, Linear, dan variabel Y1 kita pindahkan ke kolom Dependent dengan mengklik tanda panah, dan X1 sampai X3 kita pindahkan ke kolom Independent. Selanjutnya, kita ke menu Plots yang ada di samping kanan atas dengan mengklik ZPRED, kita pindahkan ke kolom X. Selanjutnya, kita klik ZRESID ke kolom Y. Dalam hal ini, kita harus teliti, jangan salah. Klik Continue dan OK. Outputnya akan keluar. Untuk tabel yang kita gunakan pada uji ini adalah menggunakan uji tabel scatter plot. Ini adalah hasilnya. Analisis data selanjutnya yaitu menggunakan uji T, di mana uji T ini jika nilai sig kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel,
maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Dan jika nilai sig lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk menghitung T tabelnya didapatkan rumus bahwa alpha per 2 di mana N kurang K dikurang 1. N di sini maksudnya adalah jumlah responden dari data yang diperoleh. Sedangkan K di sini adalah jumlah variabel X, yaitu kepercayaan, kerjasama, dan jaringan sosial. Inilah data dari 20 responden yang didapatkan dari pembagian kuesioner tadi. Dari rumus tadi didapatkan bahwa alpha 0,05 per 2, di mana N 20, K 3, dan rumusnya 1, jadi 20 dikurang 3 kurang 1. Didapatkan 0,025 di mana 16. Didapatkan T tabelnya yaitu 2,11991. Data T tabel itu atau hasilnya itu didapatkan dari tabel T tabel sendiri. Tadi kan kita menggunakan 0,025 dan 16. Terus kita lihat tabel dari T tabelnya. Kita lihat bagian atasnya 0,025 dan lihat bagian sampingnya di angka 16. Lalu kita tarik samping sampai 0,025 dengan hasil 2,1191. Uji selanjutnya yaitu uji F, di mana jika nilai sig kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh secara simultan variabel X terhadap Y. Jika nilai sig lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh secara simultan variabel X terhadap Y. Rumus dari F tabel sendiri yaitu ada K di mana N dikurang K. Kita ketahui tadi bahwa K itu adalah variabel X, N adalah jumlah responden dari hasil data kuesioner. Dan didapatkan bahwa K-nya tadi ada 3, N-nya 20, dan K 3. Jadi didapatkan 3, 20 dikurang 3 sama dengan 17. Dari tabel itu sendiri didapatkan nilai 3,20. Kita buktikan ke tabel distribusi F-nya. Angka 3-nya kita lihat dari atas untuk DF pembilang, dan angka 17-nya kita lihat di samping untuk DF penyebut. Dan didapatkan hasil 3,20. Selanjutnya barulah kita menggunakan software SPSS dalam menguji uji T dan uji F, di mana awalnya kita klik variable view dan di kolom name kita tulis simbol dari masing-masing variabel dari X1 sampai Y1. Di kolom desimal kita ubah angka menjadi 0 semuanya. Dan di kolom label, kita tulis masing-masing dari variabel. Yang pertama ada kepercayaan, kerjasama, jaringan sosial, dan terakhir ada peningkatan produktivitas. Setelah itu, klik data view, dan cantumkan nilai total dari masing-masing variabel. Klik menu Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Selanjutnya, peningkatan produktivitas atau Y1 pindahkan ke kolom dependen dengan mengklik tanda panah, dan semua variabel X dari X1 sampai X3 pindahkan ke kolom independen dengan mengklik tanda panah. Lalu, lanjutkan dengan OK.
maka hasil output akan keluar, di mana untuk uji T yang digunakan adalah tabel koefisien, di mana didapatkan dari tabel koefisien tersebut pengujian hipotesis pertama atau H1 yang mana diketahui nilai signifikansinya untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,983 lebih besar dari 0,05. Ini kepercayaan nilai signya. Dan nilai T hitung sebesar 0,022 lebih kecil dari T tabel yang mana 2,11991, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Sedangkan pada pengujian hipotesis kedua atau pada variabel kerjasama, diketahui bahwa nilai signifikansinya untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,458 lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitungnya adalah 0,760 lebih kecil dari T tabel 2,1191, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ini juga ditolak dan tidak terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y. Sama halnya pada pengujian hipotesis ketiga, di mana H3-nya ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Untuk uji F sendiri, tabel yang digunakan adalah tabel ANOVA yang didapatkan dari uji analisis software SPSS yang sama dengan uji T. Berdasarkan output pada tabel ANOVA, diketahui bahwa nilai signifikansinya untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,314, berarti lebih besar dari 0,05. Dan nilai F hitungnya adalah 1,283, berarti lebih kecil dari F tabel, yaitu 3,20. Yang telah kita dapatkan dari tabel F tabel sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh secara simultan dari X1, X2, dan X3 terhadap Y.